Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU GPIB dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Indrawati Purwoto, anggota PKLU GPIB Sejahtera Malang. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan serta kasih-Mu dari pagi hingga malam ini ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Mampukan hati dan pikiran kami agar firman-Mu terpaku dan tertanam untuk menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, bacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan? Seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi berbeda. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan malam hari ini tanggal 25 Juli dari SBU Minggu ke-9 sesudah Pentakosta dengan tema Berkatalah yang jelas. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh,
Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan kata-katamu? Sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat 9. Bapak Ibu, Oma Opa yang kasih dalam Yesus Kristus, secara tidak langsung Paulus menyampaikan kritik kepada orang-orang di jemaat yang suka sekali mempertontonkan karunia, berkata-kata dengan bahasa roh di muka umum. Menurut Paulus, jika kita mempergunakan kepada orang lain kemampuan kita berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak ada pesan atau maksud Allah yang disampaikan dalam bentuk pengetahuan nubuat atau pengajaran kepada mereka, kita sama halnya seperti alat musik yang tidak berjiwa dan sia-sia. Menurut Paulus, dalam setiap ibadah atau pertemuan jemaat harus ada suara yang menyampaikan kepada jemaat kehendak Allah, supaya jemaat mendapat masukan atau bahkan kritik untuk pembangunan yang lebih baik. Seandainya Paulus ada jemaat kita saat ini, jangan-jangan dia akan melihat bahwa berkata-kata dalam bahasa roh di muka umum bukan lagi satu-satunya ritual perorangan yang tidak jelas maksudnya. Ada orang-orang yang setiap hari di gereja tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Ada orang yang dalam setiap kegiatan gereja terlihat aktif, padahal tidak ada kegiatan pelayanan yang sampai tuntas dan maksimal dikerjakannya. Ada yang suka berbicara tentang ayat-ayat Alkitab hanya untuk membuktikan bahwa dia hafal dan sudah tahu banyak tentang Alkitab. Ada juga yang suka mengisi pujian dalam ibadah, padahal dia sendiri jarang beribadah. Dan masih banyak contoh lainnya. Kepada kita yang seperti ini, Paulus mempertanyakan, jika kita tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kita katakan? Kata-kata kita sia-sia. Artinya, jika apa yang kita tampilkan dan kerjakan dalam hidup dan pelayanan tidak jelas, bagaimanakah orang dapat memahami pesan dan maksud Tuhan baginya melalui kita, apa yang kita tampilkan atau kerjakan sia-sia. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dalam pertumbuhan iman kita. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak. Jika kau dihajat melakukan kebohongan, jangan terbuat ajakan tak terpuji. Harus berani kau menolak, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di mana kami sudah menerima firman-Mu untuk mengantar kami beristirahat, ya Tuhan. Juga menjadi pegangan iman percaya kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, PKLU GPIB dimanapun berada. Senantiasa Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan juga, ya Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, sakit, berilah dia kesembuhan serta kekuatan. Kami percaya kasih Tuhan tiada berkesudahan sampai rambut kami memutih. Tuhan selalu ada untuk kami. Kami juga berdoa untuk anak cucu, oma, opa, bapak, ibu sekalian. Senantiasa juga diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, juga kesuksesan dalam karir, dalam studi, dan segalanya. Dan dalam segala hal, ya Tuhan. Tuhan, kami akan beristirahat, sertai lindungi kami, ya Tuhan. Besok pagi bangun dalam keadaan sehat dan bisa aktivitas kembali. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dimanapun berada, demikian renungan malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dalam pertumbuhan iman percaya kami. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.